Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu. Terus, nah, sejak 3 tahun, tadi Bapak bilang 3 tahun atau 2 tahun sebelum Bapak bersyahadat, Bapak sudah tidak ke gereja. Memang Bapak sudah tidak percaya dengan doktrinnya atau bagaimana? Ya, jadi ada 2 hal nih. Yang pertama, masalah doktrin. Yang kedua tentunya praktek. Praktek-praktek yang ada di gereja. Ya. Nah, kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah, ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu. Semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin. Oh. Jadi kalau kita ngomong hari ini ngomong tentang sebuah buku petunjuk tadi untuk motor, nah kita di Kristen itu kan ada buku petunjuk namanya Alkitab nih. Nah, sering kali ini yang sering saya kadang agak guyon dengan beberapa orang, saya guyoni misal dengan sesama pendeta tuh? Iya, sesama pendeta, dengan Tuhan. Saya misal guyon tentang kita itu Natalan kayak malah ini ya, kalau ajang Natalan ini kayak ajang kita pamer sedang makan sesuatu yang sebenarnya dilarang di Alkitab kita. Loh kok bisa Pak? Ya kalau kita makan babi pas Natalan ini, coba itu Pak Lurah, Pak Camat datang dikasih babi, akhirnya mereka pulang kasih kan, ya, karena mereka tidak mau. Nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita. Terus kemudian kita nyanyinya lagu menyenangkanmu. Terus yang jadi pertanyaan, kita itu menyenangkan Tuhan kita, ya kita menyenangkan Allah kita, itu versi saya zaman dulu. Itu menyenangkan yang bagian mana? Karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin. Kalau saya punya anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya. Nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya menyenangkanmu, munyamu besar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhan ya. Ya, jadi ini tadi hal-hal yang sebenarnya ringan, masalah makanan. Tapi sebelum kita bahas soal itu, di agama itu juga yang sering dibahas, pertama kitab suci, yang kedua sok nek kita mati, terus hari kiamat. Ya ini minta tolong nih kok Agustan ini. Kok Agustan lah. Oh sorry, kok Doditan. Kenapa lagi? Oke. 3 kali Pak. Oke. Sudah selesai nih. Kasih. Kok Doditan ini. Saya minta tolong ini. Ya ini saya punya Alkitab saya. Ya yang lainnya tentu bilang, loh sekarang sudah mau alaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru. Ya. Saya hari ini sedang belajar dan tentunya karena ini ada pertanyaan. Kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di buku petunjuk saya. Ini kita baca di dalam Yesaya. Pasal 66 ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacain Pak ya? Iya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Iya, baik. Sebab lihatlah, ini versi yang Yahweh nih Pak, yang literal. Oke. Enggak apa-apa. Ya, tinggal Yahweh-nya diganti Allah. Kalau kita saya pakai yang ini aja Pak. Kita banyak versi tenang aja. Iya. Yesaya. Ini versi itu yang suci. Literal translation. Iya. ILT. Yang biasa pakai ini adalah dari aliran Kristen yang menyebut nama Tuhannya Bapa Yahweh. Nah, ini sedang mencari di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 Pak ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan katanya loh ya. Jadi ini firman Tuhan. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Pak, saya ngopi ya Pak ya? Baik. Santai kok. Terus. Doditan. Ya. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Kalau kita sepakat bahwa PL dan PB ini adalah sebuah kesatuan, tidak bisa dong
teman pendeta saya, jemaat saya bilang, "Loh Pak, itu kan perjanjian lama." Lah kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ini memang harus dipisahkan, ya disobek aja, kita pakainya perjanjian baru, enggak usah pakai perjanjian lama. Nah, tapi kalau kita ini PL dan PB ini menjadi sebuah kesatuan, harusnya kita tetap mengikuti. Memang sederhana nih soal makanan babi, tapi toh Isa alaihissalam pun ketika di Alkitab ini mengusir roh jahat, dia buangnya bukan ke sapi atau kambing, dia buangnya ke babi karena beliau tahu ini bahwa babi ini tidak dimakan oleh manusia. Artinya Isa sendiri sebenarnya konsisten. Kalau kita sepakat Alkitab ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti Yesus ini adalah Allah di PL. Ya. Nah kalau Allah di PL, tentunya dia tidak berubah di BB. Ya. Kenapa ketika di BB kita mengatakan bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Maksudnya selesai itu selesai dalam Alkitab ini selesai di dalam misi, menjalankan misi Bapaknya, bukan soal selesai makan babi. Jadi ini kan sesuatu yang seringkali di kekristenan ini terjadi sebuah pemerkosaan. Banyak sekali setiap minggu itu ada pemerkosaan ayat.